Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 12 MIPA 7 SMA 1 Cihurbeti. Kami sedang mengikuti kegiatan studi kebangsaan ke Yogyakarta yang dilaksanakan oleh SMAN 1 Cihurbeti, dilaksanakan pada 12 November sampai dengan 14 November 2023. Studi kebangsaan adalah kegiatan di luar kelas atau di luar lingkungan sekolah sebagai metode belajar yang dikreasikan melalui proses wisata dan rekreasi dengan harapan siswa mampu belajar berinteraksi dengan dunia luar. Tujuan utama dari studi kebangsaan ini adalah memberikan kesempatan kepada kami para siswa untuk memperdalam pemahaman kami terhadap materi pelajaran melalui pengalaman langsung, mengaitkan teori dengan praktek di lapangan, dan memperluas wawasan mereka melalui eksplorasi ke tempat-tempat terkait. Di Yogyakarta, kita akan mengunjungi beberapa tempat yang pastinya memiliki nilai sejarah yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Restoran Ambar Ketawang. Ambar Ketawang merupakan salah satu tempat yang paling terkenal di Yogyakarta. Lokasi restoran ini terletak pas di rest area jalur utama ke Yogyakarta dari arah Purwokerto. Restorannya luas dilengkapi dengan musola, toko oleh-oleh, pom bensin, ATM, dan lain-lain. Makanan yang disajikan cukup variatif, rata-rata masakan khas tradisional. Rasanya lumayan mantap, pas buat rombongan besar maupun keluarga. Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah museum sejarah dengan koleksi mengenai perjuangan Jenderal Sudirman. Museum Sasmitaloka menempati sebuah gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1890. Untuk mewujudkan kemerdekaan. Ya, selama 350 tahun belum memiliki sifat-sifat yang tadi, yang Pak Jasa sampaikan, terutama masalah persatuan dan kesatuan termasuk persaudaraan, sehingga perjuangan itu belum berhasil. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia baru bisa mewujudkan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Kata Sasmita berasal dari bahasa Jawa yang berarti pengingat, mengenang. Sedangkan
Loka berarti tempat. Jadi, Sasmita Loka Panglima Besar Jenderal Sudirman artinya merupakan tempat untuk mengenang pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Mengalami berbagai peralihan fungsi, gedung ini pernah menjadi kediaman dinas resmi Jenderal Sudirman dan keluarga sejak 18 Desember 1945 sampai dengan 19 Desember 1948 saat beliau menjadi Panglima tertinggi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Lalu pada tanggal 17 Juni 1968 sempat dipakai untuk Museum Pusat Angkatan Darat, sebelum akhirnya diresmikan sebagai Museum Sasmita Loka Panglima Besar atau Pangsar Jenderal Sudirman pada tanggal 30 Agustus 1982. Koleksi yang dimiliki Museum Sasmita Loka diantaranya patung-patung Musa Jenderal Sudirman, koleksi persenjataan, dan berbagai piagam penghargaan, serta peralatan dan seragam yang sehari-hari digunakan pada saat bertugas, termasuk replika tandu yang dipergunakan pada saat perang gerilya. Museum Sasmita Loka juga memiliki panel-panel diorama yang menceritakan perjalanan Jenderal Sudirman saat melakukan perang gerilya. Juga terdapat diorama saat beliau menjalani perawatan di Rumah Sakit Pantirapi. Beberapa koleksi dokumentasi terdiri atas foto berbagai momen dalam perjalanan karir, artikel yang dimuat di media massa, juga kumpulan surat-surat dari kolega dan sahabat. Beberapa surat merupakan surat khusus ungkapan bela sungkawa atas wafatnya beliau pada 29 Januari 1950 di Rumah Peristirahatan Tentara Badakan, Magelang. Museum ini terletak di Jalan Bintaran Wetan nomor 3, Gunung Ketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang didirikan pada 15 Desember 1958 di Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
UPN Veteran semula adalah suatu lembaga pendidikan tinggi yang didirikan atas prakarsa para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan nama Akademi Pembangunan Nasional atau APN Veteran yang didirikan di kota Yogyakarta. Pada tanggal 30 Juli 1965, APN Veteran berubah namanya menjadi Perguruan Tinggi Pembangunan Nasional. PTPN Veteran tersebar di 4 kota besar yaitu Yogyakarta sebagai pusatnya, sedangkan Surakarta, Surabaya, dan Jakarta merupakan cabang-cabangnya. UPN Veteran terhitung mulai tanggal 1 April 1995 mengalami perubahan dari status kedinasan menjadi perguruan tinggi swasta. Dengan perubahan tersebut, UPN Veteran yang semula pembinaannya bernaung di bawah Departemen Hankam beralih tanggung jawab pembinaannya ke Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman atau YKPBS. Pada tanggal 6 Oktober 2014, UPN Veteran Yogyakarta kembali menjadi perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono di Surabaya. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan institusi perkuliahan yang unggul dan islami dan telah dilengkapi dengan sistem perkuliahan yang berkemajuan dan bertaraf internasional. Untuk menunjang masa depan Anda serta kehidupan kampus yang telah dirancang seimbang guna menghasilkan lulusan yang unggul dalam teknologi namun tetap berlandaskan nilai-nilai keislaman. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau disingkat UMY merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1981. UMY berlokasi di Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. UMY memulai kegiatan pendidikan pertama di gedung SPG Muhammadiyah dengan status pinjam sementara pada tanggal 1 November 1981. Saat ini UMY memiliki 3 program vokasi, 23 program sarjana, 7 program magister, 3 program doktor, 5 program pendidikan profesi, dan 8 program studi internasional. Visi UMY adalah menjadi universitas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kemaslahatan umat. Misi yang dimiliki UMY antara lain yaitu 1. Meningkatkan harkat manusia dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban. 2. Berperan sebagai pusat pengembangan Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki visi, misi, dan tujuan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan untuk menyejahterakan dan mencerdaskan umat. 3. Mendukung pengembangan Yogyakarta sebagai wilayah yang menghargai keberagaman budaya. 4. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengembangan masyarakat secara profesional. 5. Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berwawasan, dan berkemampuan tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan yang dimiliki UMY yaitu terwujudnya sarjana yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berguna bagi umat, bangsa, dan kemanusiaan.
Rumah Makan Numani. Rumah Makan Numani Jogja berlokasikan di Jalan Donodi Dayano 1 Bausa, Serang Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta 55212 Indonesia. Jam buka pada 8 sampai 18 dan merupakan Jawa daerah Yogyakarta. Restoran ini adalah destinasi wisata kuliner di area Yogyakarta. Di sini tersedia berbagai makanan dan memang layak dikunjungi. Restoran ini selalu ramai dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang istimewa dari menu masakan di tempat ini adalah menu ikan bakar, karena ikan langsung dibakar dalam kondisi segar, tidak melalui proses digoreng setengah matang terlebih dahulu, hingga menghasilkan cita rasa yang gurih saat disantap. Restoran Numani terdiri dari satu aula besar yang mampu menampung 200 pengunjung, serta terdiri dari beberapa gazebo yang tersebar di setiap sudut lokasi restoran yang cukup luas. Heha Skyview. Heha Skyview merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang menawarkan pemandangan terbaik kota Yogyakarta dan sekitarnya. Terletak di kawasan perbukitan Gunung Kidul, Heha Skyview hanya berjarak 40 menit dari pusat kota Yogyakarta. Didirikan pada 18 September 2019 oleh Heri Zudianto, mantan wali kota Yogyakarta, dan rekannya Handoyo Mawardi. Heha Skyview memiliki banyak spot foto yang keren. Namun, bila ramai seringkali kita harus antri lama untuk berfoto di sana. Kita juga perlu membayar tiket lagi. Heha Skyview juga menyediakan restoran berkonsep modern dengan menu yang lezat dan berbagai food stall yang menjadi alternatif untuk mencicipi aneka jenis kuliner. Food stall yang tersedia di Heha Skyview adalah kebab Turki, bakso legenda, taichan kerakyatan, uha, jagung bakar gadis cingkrak, nasi berkat khas Gunung Kidul, dan lain-lain. Selain restoran dan food stall, Heha Skyview juga memiliki ruang rapat untuk ukuran medium yang dapat menampung 40 orang. Ruang rapat ini berada di lantai bawah restoran. Heha Skyview juga menyediakan area beanbag yang berada tepat di samping Sky Balon. Lalu ada juga taman berbentuk terasering, live musik setiap hari di Heha Skyview area, musola berkapasitas 50 orang, toilet, dan toko souvenir. Kita sekarang sedang ada di Heha Sky. Kita lihat yuk ada apa aja sih di dalam. Hotel Merapi Merbabu. Merapi Merbabu Hotel Yogyakarta merupakan hotel bintang 4 yang berada di Jalan Senturan Raya, Depok, Yogyakarta. Hotel ini menawarkan pemandangan Gunung Merapi dari bangunan 7 lantai yang memadukan bangunan modern dan tradisional. Diambil dari dua nama gunung berapi termasyhur di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Hotel Merapi Merbabu berdiri di kawasan perbelanjaan dan kuliner Seturan, Yogyakarta.
Hotel ini dibangun dengan mengusung konsep elegan dan eksotika budaya Jawa untuk memberikan kenyamanan ketika berlibur dan melakukan aktivitas bisnis. Akses menuju tempat favorit di Yogyakarta pun terbilang mudah. Sebut saja perjalanan untuk menuju Bandara Internasional Adi Sucipto hanya memakan waktu sekitar 15 menit saja. Hotel Merapi Merbabu menyediakan 134 kamar dengan 5 pilihan tipe, mulai dari deluxe room, executive room, executive balcony, suite room, hingga royal suite. Anda akan mendapat fasilitas lengkap dan ruang yang luas dengan desain elegan. Omah Oblong Jogja merupakan industri kaos terkemuka di Yogyakarta yang menyajikan banyak pilihan ragam kaos yang berkualitas premium dengan berbagai macam desain kaos. Omah Oblong itu sendiri merupakan pusat produksi oleh-oleh kaos khas Yogyakarta. Omah Oblong Jogja T-shirt lahir pada tanggal 12 Agustus 2009 yang pernah mencetak rekor muri Museum Rekor Indonesia saat membuat kaos oblong terbesar di Indonesia dengan ukuran 36 meter kali 44 meter. Bagi setiap wisatawan yang akan berbelanja kaos oblong untuk oleh-oleh, terlebih dahulu diajak berkeliling area pabrik. Salah satu yang dikunjungi adalah ruang produksi. Jadi, kita bisa melihat langsung proses produksi kaos oblong di pabrik ini. Bapia Jokem. Bapia adalah makanan khas Yogyakarta yang diproduksi sejak 1948.
Sebenarnya bahan utama dari bapia adalah kacang hijau, tapi kini bapia disajikan dengan berbagai rasa. Ada rasa kumbu hitam, coklat, keju, nangka, green tea, cappuccino, tiramisu, susu, dan varian rasa lainnya. Dari sekian banyaknya toko bapia yang ada di Yogyakarta, salah satu tempat oleh-oleh bapia terbaik adalah Bapia Jokem. Terletak di Jalan Ireda No 7-9, Prawirodan, Yogyakarta. Di sana kami mendapatkan pelayanan yang ramah, bisa melihat langsung proses pembuatan bapia atau open kitchen. Pengunjung juga bisa mencicipi tester terlebih dahulu sebelum membeli bapia, dan yang paling penting harganya bersahabat di kantong. Sesuai namanya Jokem, kepanjangan dari Jogja Kembali. Toko ini membuat pengunjung terasa betah di dalamnya dan seakan mengajak pengunjung untuk kembali mengunjungi Bapia Jokem. Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang disebut juga sebagai Rara Jongrang dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu 3 dewa utama Hindu, 1 dewa Brahma sebagai dewa pencipta, 2 dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, 3 dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa, dan memang di Garbagiriha, ruang utama, candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter. Dikarenakan aliran Syaiwa yang mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya. Dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Menurut prasasti Siwagra, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa Kerajaan Medang Mataram. Denah asli Candi Prambanan berbentuk persegi panjang terdiri dari halaman luar dan 3 pelataran, yaitu Jaba adalah pelataran luar, Tengahan adalah pelataran tengah, dan Enjeron pelataran dalam. Halaman luar merupakan areal terbuka yang mengelilingi pelataran luar. Pelataran luar berbentuk bujur dengan luas 390 meter persegi.
Merapi Tour. Merapi Volcano atau Lavatur Merapi merupakan salah satu objek wisata terfavorit di Jogja. Di sini para pengunjung akan disuguhi pemandangan alam yang indah dan melewati makam masal korban erupsi Merapi tahun 2010 di Dusun Tangkisan, Tugu Ambruk di Dusun Petung, jalur Kali Opak dan Kali Gendul yang menjadi jalur utama lava panas Gunung Merapi. Seru banget, rating 10/10 sekarang. Dengan mengendarai mobil Willys, yaitu mobil jeep yang dipakai saat Perang Dunia Kedua. Museum ini pada awalnya merupakan rumah warga Kimin. Salah satu anaknya berinisiatif untuk mengumpulkan sisa-sisa barang yang ada. Museum Mini Sisa Hartaku. Museum yang terletak di lereng Gunung Merapi ini merupakan saksi bisu kedahsyatan erupsi Merapi pada tahun 2010 lalu. Kemudian ditata kembali, maka jadilah museum mini tersebut. Mulai dari depan kita bisa melihat kerangka sapi, buku-buku, koleksi piring, foto-foto mengenai erupsi Merapi dan barang-barang lainnya. Di museum ini terdapat banyak koleksi barang-barang yang terkena erupsi Gunung Merapi seperti buku-buku, peralatan rumah tangga, foto-foto, mesin jahit, televisi, dan lain-lain. Museum ini terdiri dari beberapa ruangan seperti ruang tamu, 3 kamar tidur, kamar mandi, dapur, yang di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa barang bukti keganasan Wudhu Kamil saat itu. Batu Alien, salah satu tempat wisata yang ada di Yogyakarta dan memiliki keunikan tersendiri adalah Batu Alien. Asal-usul Batu Alien ini berawal dari adanya musibah erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada tahun 2010 yang lalu di samping Kali Gendol ditemukan oleh warga. Batu besar tersebut memiliki tekstur wajah yang lengkap ketika dilihat dari dekat.
seperti kedua mata, hidung, mulut, dan telinga. Memang sekilas tampak seperti makhluk asing, dengan wajah menghadap ke atas. Bagi orang yang ingin mengunjungi ke tempat wisata ini, maka akan pergi ke daerah Cangkringan, Sleman, Provinsi Yogyakarta, tepatnya di kawasan Jambu, Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan. Kampung ini terletak di samping Kali Gendol. Malioboro. Malioboro merupakan nama salah satu jalan di pusat kota Yogyakarta. Jalan Malioboro itu sendiri adalah salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke persimpangan Stigma Komuter Yogyakarta. Secara keseluruhan terdiri dari Jalan Pangeran Mangkubumi, Jalan Malioboro, dan Jalan Jen Ayani. Jalan Malioboro merupakan poros garis imajiner. Asal nama Malioboro sendiri berasal dari bahasa Sanskerta Malyabara yang berarti karangan bunga. Ada pula beberapa ahli yang berpendapat asal kata nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di Jogja pada tahun 1811 sampai dengan 1816 Masehi. Jalan Malioboro terkenal dengan para pedagang kaki lima yang menjajakan kerajinan khas Jogja dan warung-warung lesehan di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti udang. Ini juga terkenal sebagai tempat berkumpulnya para seniman yang sering mengekspresikan kemampuan mereka seperti bermain musik, melukis, happening art, pantomim, dan lain-lain. Dari beberapa tempat yang sudah kami kunjungi, menurut kalian tempat mana yang paling menarik dan ingin sekali kalian kunjungi?